Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita semua bisa hadir pada acara yang penuh keberkahan ini. Acara yang digelar oleh guru kita semua, pimpinan daripada Majelis Ta'lim Nurul Hasan, yaitu akhina Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Syekh bin Umar Al-Hasni hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau, yaitu pimpinan daripada Majelis Zikir Nurul Hasan ini, beserta segenap keluarganya, wabil khusus orang tuanya, orang tua kita semua, ayahanda saya yang tercinta almarhum wal maghfurlah Al-Habib Umar Al-Hasni rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lahu maghfiratan jami'ah. Amin ya rabbal alamin. Duduk di samping sebelah kanan saya akhina Al-Fadil, kakak daripada kita punya guru ya ikhwan, sahibul majlis, yaitu Al-Habib Husain bin Umar Al-Hasni hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Habib Umar Al-Hasni beserta seluruh, yaitu anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya, keluarganya selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua anak cucunya panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan kita sampaikan kepada semua habaib, saudara yang hadir bersama kita di tempat ini. Begitu juga para ulama kita, para kiai kita, saudara, wabil khusus guru-guru kita yang tadi sudah menyampaikan nasihatnya buat kita, memberikan ilmunya untuk kita semua. Tadi yang sempat saya dengar, yaitu ada akhina Al-Fadil Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ainul Yaqin, saudara. Nah, beliau tidak lain dan tidak bukan
putra dari seorang ulama besar Jakarta, muallim Betawi yang sangat kita hormati, pimpinan daripada dulu perguruan Asy-Syafi'iyah, yaitu almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jadi guru yang luar biasa, ahli dakwah yang luar biasa. Dan justru beliau dulu semasa hidupnya, almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, saudara, selalu saudara menjalin hubungan yang baik dan menjadi perekat antara ulama dengan habaib. Dan inilah tradisi masyarakat Betawi dari dulu sampai hari ini. Alhamdulillah, lihat habaib dengan kiai, dengan ulama akur, saudara, jalan bersama, berjuang bareng, dakwah gotong royong. Senang tidak? Senang tidak? Senang tidak? Siap ikut ulama, siap ikut kiai, siap ikut muallim, siap ikut habaib. Takbir, sallu ala nabi. Nah, kemudian tadi juga ada menyampaikan ceramah. Saya punya keponakan, yaitu Al Habib Hamid bin Tahir Al Hamid. Ayah beliau itu kakak saya, saudara, Habib Tahir Al Hamid, kakak seibu. Alhamdulillah, beliau yaitu membantu saya, Habib Hamid ini, mengajar di pondok pesantren di Megamendung. Berikut saudaranya nih, Abdullah Kamil, saudara. Alhamdulillah, dengan adanya menantu-menantu dan keponakan-keponakan yang belajar agama, saudara, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman dan tempat lainnya, akhirnya mereka bisa membantu saya untuk terus mengelola pondok pesantren. Alhamdulillah, doakan agar mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah. Dan akhirnya salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mensukseskan acara ini. Begitu juga semua pihak-pihak yang telah ikut membantu kelancaran acara ini. Dan teristimewanya untuk seluruh kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, hadirin dan hadirat yang hadir bersama kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini dalam acara ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan semoga tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, utang-utangnya dilunaskan, jodohnya dientengkan, rezekinya dimurahkan, rumah tangganya diharmoniskan, mendapatkan keturunan yang solehin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, memperingati maulid seperti ini bukan tidak punya dalil. Jadi kalau ada yang mengatakan maulid itu nggak ada dalilnya, bohong dia, saudara. Bohong. Maulid ini ada dalilnya. Oh, ada yang bilang tapi dalilnya hadis-hadis palsu atau hadis dhaif. Bohong dia, saudara. Nanti kita akan lihat dalil para ulama kita menggelar maulid, saudara, sudah sekian abad, ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, jadi jangan ngebohongin umat lah. Pakai bilang ini peringatan maulid nggak ada dalilnya lah, saudara. Dia bilang bid'ah lah, sesat lah, musyrik lah, masuk neraka lah. Nah, jangan sok pinter, jangan sok jago, jangan sok ngerti, saudara. Sok ngerti sendiri seolah-olah orang lain tuh nggak punya dalil, saudara. Nah, soal yang bersangkutan nggak mau ikut maulid itu urusan dia. Silakan dia nggak usah ikut maulid, saudara. Tapi jangan coba-coba umat, jutaan umat di mana tempat memperingati maulid semuanya dikafirkan, semuanya disesatkan, semuanya divonis masuk neraka. Kurang ajar. Nah, ini yang begini-begini kadang-kadang, saudara, ngaji kitabnya baru selembar tapi ngakunya udah 10 juz. Nah, jangan sok pinter, saudara. Ulama-ulama kita
khususnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada satu persoalan agama pun, baik dalam urusan yang wajib, yang mubah, yang sunnah, yang makruh, saudara, ataupun yang haram, kecuali para ulama kita semua, saudara, menyatakannya dengan dalil, saudara. Nggak ada perkara yang nggak punya dalil dilakukan oleh Ahlus Sunnah, saudara. Dalil ini, saudara, ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus, saudara. Ada dalil yang umum, saudara, bisa dipakai untuk berbagai macam masalah. Ada dalil yang khusus, hanya untuk satu masalah saja, saudara. Dalil, saudara, ada yang mantuk, ada yang mafhum. Yang mantuk itu, saudara, dalil, saudara, yang tersurat. Tapi jangan lupa, di sana ada juga dalil mafhum, dalil yang tersirat. Ada tersurat, ada tersirat, saudara. Tidak melulu kalau cari dalil yang tersurat. Kalau kita cari ayat Quran dan hadis Nabi yang bunyinya, hei umat Islam, rayakanlah maulid, emang nggak ada, saudara. Tapi dalil nggak selalu seperti itu. Saya kasih contoh. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu katakan uff kepada kedua orang tua. Itu dalil yang tersurat, ada redaksinya. Mantuk, nggak boleh kita ucapkan kepada kedua orang tua. Nah, terus ada yang nanya, lalu kalau nendang orang tua bagaimana? Dalam Quran nggak ada yang bilang jangan kau tendang orang tuamu, nggak ada. Lalu kalau nyekek orang tua bagaimana? Dalam hadis nggak ada yang dibilang jangan kau cekek orang tuamu. Oh, jadi kalau nggak ada berarti boleh nyekek orang tua. Oh, kalau nggak ada berarti boleh mukul orang tua. Nggak begitu baca dalil, saudara. Yang tersurat jangan kau ucapkan kepada kedua orang tua, itu tersurat tuh. Yang tersirat, dibalik yang tersurat, kalau ngucapin saja tidak boleh, apalagi mukul, apalagi nendang, apalagi nyekek, apalagi ngegebukin orang tua. Betul? Kira-kira jelas gak? Paham gak? Jadi dalil ada yang tersurat, ada yang tersirat. Begitu juga urusan dalil maulid, saudara. Mari kita lihat dalam surat Ibrahim, saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, faqala ta'ala wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Luar biasa. Apa kata Allah? Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Apa sih yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Buka tafsir Tobari, saudara. Tafsirnya ulama salaf, saudara. Yang dimaksud dengan wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah, yaitu hari-hari yang penuh limpahan nikmat dari Allah. Hari apa saja yang bersejarah, yang penuh limpahan nikmat dari Allah, ingatkan mereka. Masya Allah, itu firman Allah dalam Al-Quran, saudara. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah, saudara, ingatin tuh mereka dengan hari-hari Allah, hari-hari yang penuh limpahan nikmat dari Allah. Hari apa aja? Seperti apa? Hari kemenangan Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan bala tentaranya Fir'aun, saudara. Itu hari kemenangan, hari yang penuh limpahan nikmat. Nabi disuruh ingatin umatnya, ingatin tuh, itu hari bersejarah. Kasih tahu mereka, peringatkan dengan hari-hari Allah. Nah, sekarang saya tanya, kalau begitu hari, saudara, kelahiran Nabi penuh nikmat tidak? Penuh nikmat tidak? Bagaimana tidak, saudara? Kalau Nabi nggak dilahirkan, saudara, kita nggak kenal Nabi, kita nggak kenal Islam. Dengan Nabi dilahirkan, ditugaskan oleh Allah sebagai Rasulnya, Nabi menyampaikan dakwahnya, akhirnya Islam sampai ke tanah air Indonesia. Alhamdulillah. Baik, saudara, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj, saya tanya, itu peristiwa kecil atau besar? Penuh nikmat atau tidak? Wa dzakirhum bi ayyamillah.
Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Allah yang suruh, saudara. Jadi nggak peduli. Pokoknya kalau ada hari-hari, saudara, yang bersejarah, punya nilai, saudara, yang luar biasa bagi perjuangan Islam, di sana ada limpahan nikmat Allah, peringati. Alhamdulillah. Nah, makanya dengan ayat ini silakan mau peringati masuknya tahun baru Islam, hari bersejarah. Mau memperingati hari maulidnya Nabi, hari bersejarah penuh nikmat. Mau memperingati hari Isra Mi'rajnya Nabi, silakan. Saudara, mau memperingati hari nuzulul Quran, silakan. Saudara, enggak ada masalah, ada dalilnya kok dari ayat Quran kok. Enak aja bilang enggak ada dalil, pala lu bomenyan. Lu buka itu ayat, baca tafsir, saudara. Cuman repot, kita baca tafsir Jalalain, dia pakai tafsir jalan lain. Ya mabur, bubar udah semua, kira-kira jelas tidak? Jadi memperingati hari-hari bersejarah yang penuh nikmat Allah untuk umat Islam, saudara. Nah, ada dalilnya tidak diperingati? Ada. Itu namanya dalil umum. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Itu dalilnya umum, hari yang mana aja. Hari maulid ya saudara, termasuk hari kemerdekaan Republik Indonesia, itu hari penuh nikmat. Kita dibebaskan oleh Allah dari penjajahan, peringatin. Ada yang memperingati 17 Agustus hari kemerdekaan RI, syirik, murtad, kafir, pala lu bomenyan. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Itu namanya dalil khusus atau umum? Umum, sifatnya umum, apa aja bisa masuk, saudara. Tapi ingat, bukan hari sembarang hari, tapi betul-betul bi ayyamillah, hari-hari yang penuh limpahan nikmat dari Allah. Kemerdekaan itu nikmat Allah, saudara. Nah, begitu juga peristiwa-peristiwa bersejarah di zaman Nabi. Peristiwa perang Badar, Nabi diberikan kemenangan, saudara. Peristiwa perang Khandaq, Nabi diberikan kemenangan. Silakan ceritakan, silakan peringati, saudara. Karena di hari-hari itu ada limpahan nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah. Makanya waktu Nabi tinggal di Madinah, melihat orang-orang Yahudi setiap tanggal 10 Muharram, saudara, pada puasa. Saudara, setahun puasa, 2 tahun. Nah, Nabi mau tahu kenapa sih mereka puasa. Nabi tanya orang Yahudi nih, kenapa anda pada puasa di hari ini? Kok anda senang betul? Apa jawab mereka? Bagaimana kami nggak senang? Ini adalah hari kemenangan Musa alaihissalam. Ini hari kemenangan Musa 10 Asyura. Tuhan Musa memenangkan Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Terus apa jawab Nabi? Nahnu ahaqqum minkum bi Musa. Kami lebih utama untuk merasa senang dengan kemenangannya Musa daripada kamu sekalian. Nabi panggil para sahabatnya. Nabi dari mulai di kota Mekah itu sudah rutin puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kali ini Nabi tekanin lagi kepada para sahabatnya. Ingat, tuh orang Yahudi aja pada puasa 10 Asyura, 10 Muharram, saudara, hari Asyura. Kalian puasa. Tapi Nabi ingetin, khalifil Yahud, bedain puasa kalian dengan puasanya Yahudi. Oh, puasanya Yahudi cuma tanggal 10, kalian puasa sehari sebelumnya atau dengan sehari sesudahnya. Sejak saat itu umat Islam puasa tanggal 9 dan 10 Muharram atau 10 dan 11 Muharram. Nah, artinya apa, saudara? Dari riwayat ini, Nabi, saudara, Nabi begitu lihat orang Yahudi senang memperingati daripada kemenangan Musa, Nabi ajak sahabatnya, Nabi ajak, tapi jangan tiru Yahudi. Puasa Asyura Nabi udah lakukan dari kota Mekah sebelum ke Madinah, saudara. Nah, tapi kali ini jangan kalah bahagia dengan mereka. Mereka bahagia memperingati kemenangan Nabi Musa, kita harus lebih bahagia lagi. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Berarti memperingati satu peristiwa besar yang penuh limpahan nikmat dari Allah, itu adalah perintah Allah.
Nah, jadi nanti buka aja ayatnya, silakan buka semua tafsir saudara. Allah yang menyatakan wadzakirhum bi ayyamillah. Peringatkanlah mereka, ingetin mereka dengan hari-hari Allah, yaitu hari-hari yang penuh limpahan nikmat dari Allah. Nah, bagi kita hari lahirnya Nabi adalah hari yang penuh nikmat saudara, hari yang penuh rahmat. Kenapa tidak? Ini kedatangan Nabi terakhir, Nabi yang dikabarkan dalam Taurat, dalam Injil bahwa akan datang Nabi terakhir, namanya adalah Ahmad, yang ahlul kitab, baik dari orang-orang saudara Yahudi maupun Nasrani, selama ratusan tahun menanti-nanti kapan itu Nabi terakhir akan datang saudara. Jadi bukan sembarang manusia. Hari lahir beliau adalah hari saudara yang membuka pintu rahmat, membuka pintu nikmat, membuka alam semesta ini saudara untuk diselamatkan dari segala bentuk kejahilian. Shallu ala nabi. Nah, jadi kalau begitu saya mau tanya, kalau gitu hari kelahiran Nabi saudara, hari kelahiran Nabi ini saudara penuh nikmat tidak? Penuh rahmat tidak? Berarti ini termasuk hari Allah bukan? Masuk. Kalau begitu Allah perintahkan untuk peringati, berarti peringatan Maulid Nabi ada dalil tidak? Ada. Jelas? Paham? Alhamdulillah. Yang kedua saudara, kalau kita buka Al-Quranul Karim, Allah berfirman di sana kepada Nabi, faqala ta'ala li nabiyhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim. Luar biasa saudara. Apa kata Allah dalam ayat ini? Qul, katakanlah hai Nabi, bifadlillah, dengan anugerah Allah, fadlullah, karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka dengan yang demikian itu semua, falyafrahu, hendaknya orang-orang beriman berbahagia. Allah perintahkan, hei orang beriman, berbahagialah kamu sekalian dengan fadlullah dan rahmatullah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya Allah. Nah, kita mau tahu apa sih arti fadlullah dan rahmatullah. Kalau kita buka tafsir saudara, ada mengartikan, oh fadlullah itu adalah al-Islam, anugerah itu Islam, kita mesti bahagia dengan adanya Islam. Sedangkan rahmatullah itu adalah Al-Quran, karena Al-Quran juga Allah sebut sebagai rahmah saudara. Ada lagi ulama yang mengatakan kebalikannya, mereka bilang enggak, fadlullah itu Al-Quran, karena itu merupakan anugerah besar dari Allah. Sedangkan rahmatullah itu Islamnya, dibalik saudara. Ada lagi yang mengatakan enggak, fadlullah itu ilmunya, rahmatullah itu Islamnya. Nah, terlepas daripada aneka ragam tafsir, mari kita buka tafsir Ad-Durrul Mansur, karya daripada Al-Imam As-Suyuti. Di sana begitu beliau uraikan beberapa tafsir dari ulama-ulama saudara, kemudian beliau ingatkan tafsir dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Imam Suyuti menukilkan bahwa Abdullah ibn Abbas ini sahabat Nabi saudara, dan saudara sepupu Nabi, dan beliau sejak kecil digendong oleh Nabi. Nabi doain, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, ya Allah berikan pengertian tentang agama kepada anak ini dan ajarkan dia takwil, maksudnya tafsir hadis-hadis, tafsir ayat-ayat, ajarkan ya Allah. Yang doain siapa? Ayo jawab semua, yang doain siapa? Yang doain siapa? Doa Nabi makbul tidak? Mustajab tidak? Makanya Abdullah ibn Abbas tumbuh berkembang
sebagai salah seorang sahabat Nabi yang luas ilmunya, saudara. Bahkan setelah Nabi wafat, banyak sahabat yang wafat. Abdullah ibn Abbas ini di majelisnya, saudara, hari ini yang kumpul, saudara, ulama-ulama tabi'in, ahli tafsir, belajar kepada beliau. Besok beliau buka majelis yang kumpul ulama-ulama tabi'in, ahli hadis, saudara. Lusa beliau buka lagi majelis taklim yang hadir ulama-ulama tabi'in, saudara, yang ahli fikihnya, saudara. Dari luar biasa, berbagai bidang ilmu, mau tafsirnya, hadisnya, fikihnya, lughahnya, saudara, semua dikuasai oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, sekarang Abdullah ibn Abbas menafsirkan ayat yang kita baca tadi. Qul bifadlillah wa birahmatihi. Katakanlah dengan fadlullah. Apa kata beliau, saudara? Fadlullah itu, kata beliau, adalah al-ilm, ilmu. Yang dengan ilmu itu kita jadi mengenal Islam, mengenal Al-Quran, mengenal Nabi, mengenal Allah, mengenal ajaran agama, saudara, al-ilm. Sedangkan wa birahmatihi, sedangkan rahmat yang dimaksud berikutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibn Abbas mengatakan ayat ini qul bifadlillah. Katakanlah, hei Nabi, bifadlillah, dengan anugerah Allah yaitu ilmu, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu. Dengan yang demikian itu, dengan ilmu dan dengan Nabi Muhammad, falyafrahu, hendaknya kamu sekalian berbahagia. Kemudian Abdullah ibn Abbas nggak sembarangan ngomong begitu. Beliau kasih tahu dalilnya mana. Arti rahmat di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan dalilnya adalah firman Allah yang lain. Ini namanya tafsir Quran bil Quran. Beliau menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lain, saudara. Apa kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, saudara? Dalilnya karena Allah berfirman dalam Al-Quran kepada Nabi, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yang berfirman, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad illa, melainkan rahmatan, sebagai rahmat, dan bukan sembarang rahmat, saudara, tapi rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Masya Allah, kalau dia dibilang rahmat untuk semesta alam, ini sebesar-besarnya rahmat, saudara. Enggak sembarangan kita punya Nabi, saudara. Makanya kata Abdullah ibn Abbas, Allah sendiri yang nyebut Nabi rahmatnya yang paling besar nih. Maka itu kalau Allah perintahkan, hei orang beriman, berbahagialah kamu dengan fadlullah, dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, maksudnya dengan kedatangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, terus kaitannya dengan maulid apa? Saudara, kita memperingati maulid ini karena kita cinta Nabi, betul? Jawab yang keempat, betul? Cinta tidak kepada Nabi? Dan kita datang ke maulid Nabi karena kita senang, gembira dengan Nabi, betul? Betul? Yang suruh kita gembira dengan Nabi siapa? Ayo jawab, yang suruh kita gembira dengan Nabi siapa? Yang perintahkan kita gembira dengan Nabi siapa? Berarti kita datang gembira dengan Nabi itu perintah siapa? Takbir. Berarti maulid ada dalil tidak? Ada, enaknya ngomong. Apa dia bilang? Enggak ada tuh maulid, enggak ada dalilnya, bid'ah tuh. Enggak pernah ada tuh di zaman Nabi, sama zaman sahabat. Kita tanya, jadi maksud ente bid'ah apa? Pokoknya apa aja yang enggak ada di zaman Nabi dan sahabat itu bid'ah. Ya kita jawab, muka lu zaman Nabi enggak ada. Muka lu bid'ah dong. Emang dasar muka bid'ah, ngatain orang bid'ah, kacau tidak? Kacau tidak? Nah, maka itu jangan ragu, datang maulid jangan ragu, saudara. Ada dalil. Ada dalil, bukan mengada-ngada. Tapi syarat
memperingatinya nggak boleh dengan cara yang bertentangan dengan syariat Kalau merayakan maulid dengan baca Quran, bagus tidak? Dengan baca sejarah Nabi, bagus tidak? Dengan memperbanyak sholawat buat Nabi, bagus tidak? Dengan mendengarkan saudara ceramah-ceramah nasihat dari guru-guru kita soal Islam, bagus tidak? Bagus tidak? Bagus, jalankan ya ikhwan. Silakan jalankan saudara. Nggak ada itu seenaknya orang dikit-dikit bid'ah saudara. Nggak begitu saudara, ada dalil. Cuman kalau mau dalil cari ayat Quran sama hadis Nabi bunyinya, hei orang-orang yang beriman, berangkatlah kamu peringati maulid, sampai budak juga nggak ketemu. Betul? Dia pikir ulama Ahlus Sunnah goblok kali saudara ya. Dalil itu ada yang umum, ada yang khusus. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, kalau tadi itu saudara, wadzakirhum bi ayyamillah, itu umum tuh. Nah, kalau yang barusan ini namanya dalil tersirat, saudara. Oh, kalau mau lebih jelas lagi, mari kita lihat satu hadis sahih, saudara. Nabi ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Nabi ditanya saudara oleh para sahabat tentang kenapa sih beliau selalu puasa setiap hari Senin. Kenapa hari Senin puasa? Ada apa? Ya sahabat mau tahu dong, karena kan sahabat kan meniru Nabi. Senin puasa, Nabi puasa, mereka puasa, tapi ada rasa ingin tahu dari mereka. Kenapa nih puasa Senin dianjurkan betul oleh Nabi dan Nabi melaksanakannya rutin, nggak ditinggal sama Nabi saudara. Apa jawab Nabi saudara? Begitu Nabi ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah puasa setiap hari Senin? Beliau menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari yang aku dilahirkan di hari itu. Ada tambahan lagi kata Nabi, wa yaumun bu'itstu fihi. Dan hari Senin itu hari saudara, aku ini diangkat menjadi Rasul. Wa unzila alayya fihi. Di hari itulah aku mendapatkan wahyu dari Allah. Saudara, ada 3 peristiwa Allah Nabi sebutin. Lahiran Nabi, Nabi diangkat jadi Rasul. Ada peristiwa nuzulul Quran. Ini peristiwa besar. Ini peristiwa yang penuh nikmat. Kata Nabi, aku puasa hari Senin ya karena itu. Pertama yang disebut, karena aku dilahirkan hari Senin. Saya ulangi, satu dulu. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa anda puasa tiap hari Senin? Nabi menjawab, karena hari Senin aku dilahirkan. Saya ulangi, Nabi ditanya dalam hadis sahih, kenapa anda puasa tiap hari Senin? Nabi menjawab, karena hari Senin aku dilahirkan. Saya ulangi sekali lagi, Nabi ditanya, kenapa anda puasa tiap hari Senin? Beliau menjawab, karena di hari Senin aku dilahirkan. Camkan baik-baik saudara. Yang tersurat, Nabi puasa hari Senin karena hari lahiran Nabi. Itu yang tersurat. Yang tersirat saudara, bahwa umatnya boleh memperingati hari lahir nabinya saudara, karena Nabi memberikan contoh, beliau yang peringati hari lahirnya saudara. Tapi syarat bagaimana Nabi merayakan hari lahirnya? Bisom, dengan puasa. Itu isyarat mau merayakan hari kelahiran Nabi, silakan, tapi dengan ibadah, jangan dengan maksiat. Ini baru seminggu yang lalu nih lagi rame nih di medsos saudara. Panggungnya panggung memperingati Maulid Nabi tahun 2025. Yang naik ke panggung sinden saudara, udah nggak pakai jilbab, rambut terbuka saudara, belahan dada kelihatan, paha dipamerkan saudara. Aparat ikut naik joget-joget juga, kurang ajar.
maulid Nabi dengan cara yang menghina Nabi, saudara. Nah kalau yang begini saya mau tanya, halal apa haram? Halal atau haram? Nggak boleh. Memperingati maulid Nabi harus dengan cara yang sesuai syariat. Kayak begini nih, perempuan sama laki nggak dicampur, laki ada tempatnya, perempuan ada tempatnya. Bagus gak? Kayak begini nih saudara nih, kita hadir di sini nih saudara, semua duduk pakai piki, ada yang pakai sempak doang, ada yang hadir pakai sempak doang di sini. Ibu-ibu kita lihat pada pakai jilbab. Bagus gak? Bagus gak? Ada ibu-ibu yang pakai baju renang. Begini cara bikin maulid, saudara. Bikin maulid dengan adab, bikin maulid dengan akhlak, bikin maulid, saudara, dengan cara, saudara, yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Insya. Kira-kira jelas tidak? Nah sekarang yuk kita lihat. Nabi ditanya, kenapa puasa tiap hari Senin? Nabi menjawab, karena hari Senin aku dilahirkan. Artinya apa saudara? Artinya secara tersirat Nabi memperingati hari lahirnya saudara. Nabi memperingati, cuma Nabi nggak ngomong saya mau peringati hari lahir, enggak. Nabi cuma bilang saya puasa hari Senin karena saya dilahirkan hari Senin. Ya pakai dong akal sehat kita. Kenapa Nabi ditanya kok jawabnya begitu? Oh, berarti Nabi memperingati hari lahirnya. Nabi mengenang hari lahirnya. Nabi merayakan hari lahirnya saudara. Tapi dengan cara ibadah. Nah itu jadi dalil buat kita saudara. Secara tersurat boleh kita memperingati hari lahirnya Nabi dengan syarat jangan langgar syariat. Ini hadis sahih saudara. Jadi kalau orang bilang peringatan maulid nggak ada dalil, blokin sampah di mukanya. Ngomong seenaknya, lu ngomong sama ember yang nggak bisa jawab. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Ya tapi memang saya mau ingatkan semua saudara, peringatan maulid saudara ya itu bisa dijadikan sebagai bukti kalau kita cinta Nabi saudara. Tapi cinta Nabi bukan hanya dengan memperingati maulid. Cinta Nabi bukan hanya dengan memperbanyak baca sholawat. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Hamid bin Tahir Al-Hamid saudara. Kalau cinta Nabi, ikuti dong ajaran Nabi. Kalau cinta Allah, laksanakan dong hukum Allah. Betul? Betul. Jadi tadi yang disampaikan ceramah oleh Habib Hamid luar biasa saudara. Memang begitu mestinya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini Pak. Luar biasa ayat ini Bu. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Qul, hei Nabi katakanlah, hei Rasul katakanlah, katakan kepada kau punya umat. Apa yang harus dikatakan? In kuntum tuhibbunallah. Hei umat Islam, jika kamu sekalian betul-betul cinta kepada Allah, sungguh-sungguh cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi saudara. Allah yang suruh Nabi, hei Muhammad sampaikan kepada kau punya umat, hei umat Islam, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Artinya apa? Ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi, mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saudara, merupakan syarat mutlak bukti kalau kita cinta kepada Allah. Dusta kita cinta kepada Allah kalau kita nggak ikut Nabi saudara. Jelaskah Allah katakan? Saudara, qul katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti dong Rasul, ikuti Rasul. Cinta kepada Allah wajib ikut Rasul saudara. Nggak sampai di situ. Yang kedua saudara, yuhibbukumullah,
Kalau kamu sudah ikut Rasul, yuhibbukumullah, niscaya Rasul, niscaya Allah pasti cinta kepada kamu. Masya Allah, luar biasa saudara. Ittiba'un Nabi, mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syarat. Satu, saudara, kalau kita betul-betul cinta kepada Allah. Dua, kalau kita betul-betul mau dicintai Allah. Cinta kepada Allah, ikut Nabi. Mau dicintai Allah, ikut Nabi. Mutlak nggak ada orang ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, terus nggak mau ikut Nabi. Omong kosong, bullshit. Jadi betul yang dikatakan tadi oleh Habib Hamid, saudara. Ya, kalau kita betul cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, mari kita ikuti apa saja yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kerjakan. Apa saja yang Allah dan Rasulnya larang, tinggalkan. Saudara, simple. Islam itu simple. Ikutin aja, yang Allah suruh kerjain, yang Nabi suruh kerjain, yang Allah larang tinggalin, yang Nabi larang tinggalin. Saudara, Islam simple. Bahkan dalam ayat yang lain, saudara, Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu, ambil, kata Allah. Dan apa-apa yang Rasulullah larang, fantahu, stop, berhenti, jangan coba-coba dikerjakan. Jadi Islam simple. Nah, kita memperingati Maulid semacam ini udah bagus, menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi dengan berselawat, menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi dengan senang gembira dengan kelahiran Nabi. Bagus. Tapi jangan lupa, ini tidak akan menjadi sempurna kalau kita tidak ikuti Nabi. Sebab syarat cinta kepada Allah harus ikut Nabi. Syarat mau dicintai Allah harus ikut Nabi. Nggak ada jalan lain, saudara. Nah, maka itu saya mau tanya semua di sini, semua cinta kepada Allah tidak? Jawab yang kompak, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Betul. Kalau begitu siap ikut Nabi. Siap ikut Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Sekarang pertanyaan kedua, saudara, mau tidak dicintai oleh Allah? Mau tidak dicintai oleh Allah? Betul. Yakin? Maka ikut siapa? Nabi. Sallu ala Nabi. Nah, baiklah saudara, ikut Allah dan Rasulnya. Saudara, saya mau memberikan contoh yang simpel buat masyarakat umum, saudara. Rabbul Alamin, pemilik semesta alam, siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang memberikan rizki kepada manusia siapa? Allah. Nah, baik saudara, Allah pemilik alam semesta, berarti Allah punya hak untuk membuat aturannya. Betul? Betul? Saya kasih contoh yang sederhana. Bapak pemuda kerja di satu pabrik hebat dengan gaji besar, yang punya satu bos miliuner kaya. Nah, kemudian Anda kerja di kantor dia, di perusahaan dia. Karena dia yang punya pabrik, dia bikin aturan. Anda saya kasih gaji setiap bulan berapa? 20 juta, 30 juta, 50 juta. Tapi ingat ya, jam 8 pagi sudah harus ada di kantor. Tidak boleh pulang kecuali jam 4. Siapa yang bikin aturan? Bos, pemilik. Berhak tidak? Tahu-tahu Anda sok tahu. Nggak bisa. Saya mau datang tiap hari jam 11 saja. Kira-kira bagaimana? Jawab yang keempat, kira-kira gimana? Kira-kira bagaimana? Loh, kok dipecat? Bukan kita yang punya, betul? Yang punya siapa? Dia, sepakat, betul?
Jadi siapa yang punya pabrik dia yang boleh bikin aturan, betul? Betul. Nah sekarang saya mau tanya, ini alam semesta siapa yang punya? Siapa yang punya? Berarti siapa yang berhak buat aturan? Allah. Jelas? Paham? Terus tahu-tahu ada manusia, nggak bisa, saya mau bikin aturan sendiri. Ya, dikepret loh malaikat. Kira-kira jelas gak? Saya tanya sekali lagi, siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa pemilik alam semesta? Nah itu namanya teori pemilik. Teori pemilik, siapa yang punya, dia yang bikin aturan. Setuju? Alam semesta Allah yang punya. Jadi Allah yang punya hak untuk membuat aturan, saudara. Setuju? Baik. Yang kedua, Allah pencipta. Siapa yang menciptakan manusia? Nah karena Allah yang menciptakan manusia, Allah maha tahu tentang apa yang diciptakannya. Allah maha tahu hukum yang bagaimana yang cocok dengan makhluk ciptaannya, saudara. Betul? Betul? Nah karenanya Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi. Nabi disuruh menjelaskan soal aturannya, saudara. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, senang, dunia akhirat, ikuti Al-Quran sebagai buku petunjuk dari yang menciptakan kita. Hidup kita akan bahagia. Betul? Betul? Saya kasih contoh lagi nih yang gampang nih. Saudara, Anda beli TV merek Samsung, merek TV baru. Nah kalau kita beli itu di toko TV baru, dapat buku petunjuk gak? Dapat gak? Dapat. Kita buka buku petunjuk, bagaimana cara nyetelnya, bagaimana cara ngatur warna, bagaimana cara ngatur gambar, bagaimana cara ngatur suara. Betul? Bahkan disebutin, kalau nanti ada gangguan begini, lihat komponen ini. Kalau ada gangguan ini, lihat komponen ini. Diajarin semua sudah. Bagus tidak? Kita setel sesuai buku petunjuk. Nyala, bagus. Baru sehari 2 hari ada gangguan. Cari buku petunjuk yang Samsung, nggak ada. Hilang, dibawa anak, dibuang ke got. Saudara, akhirnya ya udahlah. Ada buku petunjuk TV merek Sony. Kira-kira bisa dipakai nggak? Kan sama-sama TV. Bisa gak dipakai? Bisa gak dipakai? Kalau coba kita paksa pakai, bisa meleduk tuh TV. Betul? Betul? Jadi kita beli TV dari pabrik Samsung, bukunya petunjuk harus dari pabrik Samsung. Kenapa? Karena dia yang menciptakan, karena dia yang buat, karena dia yang rakit, karena dia yang produksi. Dia tahu di mana penyakit produksinya. Betul? Betul? Nah sekarang saya tanya, manusia ada yang buat gak? Siapa? Siapa? Terus Allah kasih buku petunjuk gak? Apa buku petunjuknya? Al-Quran, saudara. Allah maha tahu nih makhluk, saudara. Mau apapun sukunya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, Allah maha tahu hukum apa yang paling cocok buat manusia supaya hidup damai, adil, sejahtera. Allah berikan Al-Quran. Bagus tidak? Ini ciptaan Allah yang namanya manusia. Itu lebih hebat dari TV Samsung, TV Sony. Nggak ada apa-apanya, saudara. Betul? Bahkan dari apa? Dari pesawat supersonik yang paling mahal, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah punya ciptaan yang namanya manusia. Betul? Allah ciptakan manusia, saudara, bisa bergerak, bisa berpikir, bisa berucap kata, bisa berjalan, bisa memproduksi, bisa kerja. Dahsyat Allah punya ciptaan. Betul? Betul? Nah jadi kalau kita ingin, saudara, hidup bahagia dunia akhirat, jangan pakai buku petunjuk yang lain. Pakai buku petunjuknya Al-Qur'an. Siap tidak? Siap tidak? Al-Quran itu lebih hebat dari pesawat supersonik. Saya kasih contoh dulu nih yang kedua, pesawat. Pesawat supersonik dikemudikan oleh pilot dunia terbaik. Terbang melesat, saudara. Begitu terbang melesat,
Di udara ada gangguan. Pilot butuh buku petunjuk, buka laci, tarik. Ternyata buku petunjuknya dari pabrik beca. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nyungsap tuh pesawat, saudara. Betul? Betul. Pesawat supersonik, buku petunjuknya dari pabrik beca, ya nyungsap tuh kapal. Betul? Betul. Kira-kira paham nggak? Nah sekarang Allah ciptakan manusia lebih hebat dari supersonik, saudara. Kita diciptakan oleh Allah, saudara, dan Allah berikan buku petunjuk yang luar biasa. Hudal lil muttaqin. Apa itu? Al-Quran, saudara. Allah kasih buku petunjuk. Kita lagi jalanin nih hidup, mau pakai Al-Quran, diganti sama KUHP, diganti sama aturan produk parlemen, diganti. Kita pakai ya pantas saja hidup kita pada nyungsap, saudara. Betul? Betul? Saya cuma mau kasih gambaran-gambaran yang simpel aja supaya kita ini lebih yakin, oh kita ini ciptaan Allah. Percayalah dengan hukum Allah, jangan gampang percaya dengan hukum selain Allah. Betul? Betul? Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang tahu tentang manusia? Siapa yang tahu rahasia manusia? Siapa yang paling adil bikin hukum untuk manusia? Yakin? Yakin? Siapa pemilik alam semesta? Siapa yang paling berhak bikin aturan? Siap ikut Allah, siap taat Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Ada minta bukti, Habib. Kita jangan hanya berteori, buktikan dong. Kalau hukum Allah tuh yang paling bagus, saudara. Simpel aja lah, saudara. Soal pencurian, kalau kita buka Al-Quranul Karim, Allah menyatakan, faqala ta'ala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata Allah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan mereka. Saya mau tanya, itu firman siapa? Jawab yang kompak, firman siapa? Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Allah suruh pencuri potong tangan. Terus Nabi ngejelasin, karena tugas Nabi litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Tugas engkau wahai Rasulullah, jelaskan kepada umat manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Nabi jelasin, ini Allah suruh potong tangan. Tangan yang mana yang mesti dipotong? Nabi yang jelasin, potong tangan kanan dulu. Sampai mana motongnya? Al-Quran gak jelasin. Apa jari doang? Apa sampai siku? Apa sampai bahunya, saudara? Oh, Nabi jelasin sampai pergelangan tangan, saudara. Dan Nabi laksanakan. Ada pencuri di zamannya, dipotong tangannya, saudara. Satu dipotong tangan, besok nggak ada lagi berani yang mencuri, saudara. Makanya di zaman Nabi, saudara, hadis yang menceritakan potong tangan cuma 1-2 hadis, saudara. Nggak ada yang lain berani nyolong. Kapok. Kalau itu kita berlakukan dari dulu di Indonesia, nyolong potong tangan, nggak ada orang berani nyolong lagi, saudara. Nggak pakai bilang hukum Islam itu sudah kadaluarsa, udah nggak relevan dengan zaman, pala lu bomenyan, ngomong meember yang nggak bisa jawab. Betul, saudara. Mari kita lihat apa hukum yang berlaku di negeri kita. Hebat. Pencuri penjara, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ada orang nyopet masuk penjara, 3 bulan keluar, saudara, naik pangkat, nyolong. Masuk penjara lagi 6 bulan, keluar dari penjara, saudara, naik pangkat lagi, ngerampok. Masuk penjara lagi, keluar dari penjara, naik pangkat lagi, jadi begal. Loh, kok mungkin naik pangkat? Ini kejahatannya, saudara. Iya, saudara, karena begitu dia masuk penjara, di penjara adalah universitas kejahatan. Mau nyari ilmu kejahatan apa aja ada. Yang koruptor, yang merkosa, yang membunuh, yang membegal.
Terus yang di penjara ini bergaul dengan manusia-manusia tadi. Dia pelajari ilmunya. Kamu vonis berapa? 3 bulan. Ngapain? Nyopet. Loh. Nyopetnya cuma berapa? 3.000. Ya. Payah loh. Gua nyolong 1 miliar cuma 6 bulan. Oh begitu? Ya udah deh, besok-besok gua nyolong aja deh. Kacau tidak? Kacau tidak? Di penjara tuh begitu. Lo kok Habib tahu? Kan gue pengalaman. Gue kan pengalaman berapa kali di penjara, betul? Ya di penjara begitu. Kecuali kalau di penjara ada ustadz, saudara, ada Habib, ada kiai masuk, buka pesantren, buka majelis, mereka ikut semua saudara. Keluar dari situ, mereka dapat ilmu. Jadi bagus juga sih ada ustadz yang ditangkap. Lu ketawa lagi lo, girang banget gua ditangkap. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Mari kita lihat. Mencuri ditangkap, keluar mencuri lagi, mencuri lagi. Kapan mau selesai? Yang lain ikut niru akhirnya saudara. Kapan mau selesai? Tapi kalau mencuri potong tangan, yang lain akan berpikir 1 juta kali untuk nyolong, betul? Takbir. Nah sekarang lihat nih di Indonesia nih, gara-gara nggak mau ikut Nabi, saudara, dari mencuri 1 juta jadi 5 juta, jadi 100 juta, jadi miliaran, sekarang korupsi triliunan. Masya Allah. Lo orang condet, gue mau tanya, pernah lihat duit 1 triliun nggak? Yang benar, yang kompak, pernah lihat belum? Pernah lihat belum? Kesian banget loh. Gue pikir orang condet kayak kaya. Udah jujur, jangan bohongin gue dong, jujur. Pernah lihat duit miliaran? Triliun pernah? Betul? Sama. Astagfirullah, pokoknya kesimpulannya itu duit gede aja, betul? Betul? Nah sekarang saudara, sekarang begitu dia ada saudara yang korupsi sekian triliun, di penjaranya cuma 2 tahun. Orang condet juga mau semua. Penjara gua ada 2 tahun, masa gua dapat 1 triliun, mau gak? Mau gak? Mau. Lo ada bakat lo masuk penjara. Fakta saudara, fakta ini apa yang berlaku di negeri kita. Udah gitu korupsi saudara, dari zaman ke zaman di Indonesia makin parah. Zaman Orde Baru, di zaman Pak Harto bukan tidak ada korupsi, ada, tapi korupsinya di kolong meja. Kenapa di kolong meja? Masih punya malu. Nah namanya masih ada malu, korupsinya nggak gede-gede, sehingga pembangunan jalan terus, utang nggak ada saudara. Alhamdulillah. Pajaknya juga jadi rendah. Alhamdulillah. Masuk reformasi 98, kita mendapatkan berjuta harapan saudara. Tapi yang ternyata apa yang terjadi saudara? Korupsinya dari kolong meja naik di atas meja. Kenapa? Korupsinya lebih nggak punya malu, betul? Akhirnya reformasi berubah menjadi repot nasi, betul? Betul? Kemarin di zaman presiden kemarin tuh yang 10 tahun tuh, yang kemarin lu jangan sebut nama, tapi yang lu sebut benar. Jangan sebut nama saudara. Kemarin 10 tahun dia mimpin, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi korupsinya sama meja-mejanya dibawa pulang. Kacau tidak? Ayo jawab yang kompak. Kacau tidak? Kacau tidak? Itu gara-gara nggak mau ikut Nabi. Begitu sekarang saya mau tanya semua, mau ikut Nabi gak? Mau ikut Nabi gak? Saudara, dalam Islam mencuri rub'u dinar itu sudah harus dipotong tangan. Rub'u dinar itu 1/4 dinar. 1 dinar hari ini harganya kurang lebih 4,9 juta. Taruh buletin 5 juta saudara. Kalau 1/4 dinar hanya 1.250.000 rupiah. Mencuri 1.250.000
Rp250.000, apalagi 2 juta, apalagi 5 juta, apalagi 10 juta, potong tangan. Nah sekarang kalau mencuri 2 juta potong tangan, terus kalau korupsi 1 triliun, ayo saya mau tanya semua, potong apa? Lu sadis lu, orang condet dan potong pala aja, tapi gua setuju. Takbir, angkat tangan semua, takbir, takbir, shollu ala nabi. Saudara, kenapa saya setuju? Ada yang nanya, Habib kan ustad, kalau bicara pakai dalil dong, jangan pakai hawa nafsu. Mau dalil? Mau dalil? Nah, dalil kan ada nakli, ada akli, betul? Betul. Dalil naklinya kepanjangan, entah berdebat sampai pagi nggak selesai. Anak kasih dalil akli aja, mau gak? Mau gak? Mencuri 2 juta, potong tangan. Saya tanya, mencuri 2 juta pakai apa tuh? Pakai apa? Mencuri 2 juta pakai apa? Makanya tangan dipotong. Kenapa tangan dipotong? Mencurinya pakai, paham? Mencurinya 1 triliun. Pakai apa tuh? Pakai apa? Otaknya di mana? Potong pala. Takbir. Setuju tidak? Takbir. Ini gara-gara ceramah begini nih, besok di medsos lain lagi. Habib Rizik ekstrim, radikal, main pancung kepala. Ini gawat, anti Pancasila. Wah. Jawab jangan. Jawab jangan. Ya udah nih, buat penutup aja nih, penutup. Gua mau kasih ilmu nih sama semua nih. Mau ilmu gak? Namanya ilmu masa bodoh. Ilmu apa? Ilmu masa bodoh ada dalil. Jangan lu pikir nggak ada dalil. Ada dalilnya. Allah yang katakan dalam Al-Quran, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Nggak ada urusan. Orang kafir mau benci, orang musyrik mau benci, walau karihal kafirun. Orang Betawi bilang apa itu? Masa bodoh. Bodoh amat, betul? Betul. Kalau orang Banten bilang sabodo teing. Betul. Betul. Pakai ilmu masa bodoh. Ayo sama tanya semua nih, jawab yang kompak. Lu jawabnya ngantuk lo. Siap jawab? Siap. Pokoknya yang gak jawab mudah-mudahan pantatnya bisulan. Tapi yang jawab mudah-mudahan pulang dapat rezeki banyak, badan sehat, penyakit baik, hidup berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mau tanya nih semua, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, takbir, siap bela agama, siap bela negara, takbir. Wah, cakep loh. Tanya lagi, sekali lagi. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela agama. Tapi nanti dibilang ekstrim. Lu belum kompak lu jawabnya lo. Jawabnya apa? Masa bodoh. Apa jawabnya? Sekali lagi. Yang kompak. Ulangin. Lu nggak lulus lagi, awas lo. Udah 2 kali nih nggak lulus nih. Ayo semuanya, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela agama. Nanti dibilang ekstrim, nanti dibilang radikal, nanti dimusuhin, nanti difitnah, nanti dibenci, nanti dicaci maki, nanti dibilang nasabnya palsu, nanti ditangkap, nanti dipanggil polisi, di penjara, dibunuh. Takbir. Lulus lu semua. Begitu dong, takbir. Alhamdulillah. Ya, tapi lu jangan salah paham nih, anak-anak muda nih depan nih. Jangan ntar malam nih, besok pagi ini kan pulang malam nih.
Udah jam 12 lewat, betul. Pagi dibangunin namanya, tolong bangun sholat subuh, masa bodoh. Awas loh. Itu namanya pakai masa bodohnya bukan pada tempatnya, betul. Udah jangan takut dituduh teroris, betul. Jangan takut dimusuhin, betul. Siap bela Allah, siap bela Quran. Takbir. Al-Quran imam kami. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami. Al-Quran, Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua angkat tangannya. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Quran imam semua. Al-Quran pedoman. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran semua mam kami. Al-Quran pedoman. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Angkat tangan semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam. Al-Quran pedoman. Kurang kompak. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, Aksi bela Islam. aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, Aksi bela Islam. aksi bela Islam. Allah Allahu Angkat Akbar. tangan semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allahu Ya, Akbar. semangat. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman Kami semua. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran Imam kami. kurang kompak. Al-Quran pedoman. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, Aksi bela Islam. aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, Aksi bela Islam. aksi bela Angkat Islam. tangan semua. Semua. Akbar. Allahu 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 Akbar. Allah
Alhamdulillah ya kawan. Jadi semuanya udah lulus ya. Udah lulus kan? Kalau udah lulus selesai ceramahnya. Lah kan udah lulus loh. Mudah-mudahan semua panjang umur dalam sehat dan ibadah. Doain kita punya guru ya, Habib Syekh Al-Hasni, begitu juga Habib Husain Al-Hasni, doakan biar Allah berikan kekuatan dalam perjuangan, Allah menangkan di setiap langkah dakwahnya, dan mudah-mudahan kita baca surat Al-Fatihah agar kita semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratir rasul wal batul wa ummiha wa ba'liha wa ikhwatiha wa baniha wa dzurriyyatiha wa muhibbiha bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Jangan ada yang bergerak apalagi pulang sebelum acara ini betul-betul ditutup dengan doa dan talqin zikir. Setuju? Setuju? Ikhwan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita punya negeri agar menjadi baldah thayyibah, dan kita mohon juga supaya Palestina segera merdeka. Saudara, dan kita mohon kepada Allah agar Indonesia ini diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang soleh, dan negara ini betul-betul menjadi negara yang diberkahi. Dan kita doakan juga mudah-mudahan Bapak Presiden kita serius, jangan omong-omong. Beliau lagi mau perang lawan mafia, beliau lagi mau perang lawan koruptor, beliau lagi mau perang lawan oligarki busuk, saudara. Jadi kalau betul-betul beliau serius, kita doakan kepada Allah agar beliau diberikan kemenangan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla birahmatika nas'al wa bijahi nabiyyika natawassal fanataju ilaika bisalafin as-salihin fanas'aluka bi anwaril Fatihah wa asraril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal mauta ala dinil Islam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka tamam as-sihha wal afiyah wa dawam as-sihha wal afiyah wa jamal as-sihha wal afiyah wa kamal as-sihha wal afiyah wa syukra ala as-sihha wal afiyah wal ghina 'anil nas birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ولوالدينا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا وأحبابنا ومشايخنا ومعلمينا وجميع أهل بيتنا وذوي الحقوق علينا. اللهم اغفر لنا ولهم مغفرة جامعة وارحمنا وإياهم رحمة واسعة. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين وادفع عنا وعن جميع المسلمين الوباء والبلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم ارزقهم نصرا عزيزا وفتحا مبينا وخلاصا جميلا وبلدا آمنا وإماما عادلا برحمتك يا أرحم الراحمين وبقوتك يا قوي يا متين. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود الغاصبين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود والمشركين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين يا قوي يا متين. اللهم عليك بإسرائيل الصهاينة وأمريكا وأعوانهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزق وحدتهم وغرب قوتهم وزلزل أقدامهم فدمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أمتنا على الإيمان.
Allahumma amitna alal Islam, Allahumma amitna alal ihsan, Allahumma amitna ala qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu wa nadkhulul jannah insyaallah ta'ala minal aminin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul. Sebelum saya akhiri, saya minta dengan hormat satu kali suratul Fatihah yang kita niatkan pertama untuk majelis kita ini Nurul Hasan, supaya menjadi majlisan sholihan thayyiban munawwaran nafi'an najihan saliman thayyiban mubarakan. Dan satu lagi untuk sahabat saya, guru di Madrasah Al Khairat di Condet ini saudara, yaitu Al Habib Abdullah Abdurrahman Umar Ba'bud, yang kemarin lagi berangkat mau ikut pengajian, kecelakaan saudara, tidak jauh dari Condet ini, dan sekarang masuk di ICU dan belum sadarkan diri. Nah, kita mohon kepada Allah berkatil Fatihah, la'anallah subhanahu wa ta'ala an yasfiyahu sifaan ajilan sari'an kamilan taman bikulli lutfin wa khairin wa afiyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.